Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa UMI adalah perguruan tinggi bereputasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Sebagai negara agraris dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Sektor pertanian membutuhkan tenaga muda yang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan agar sektor pertanian tanah air dapat bersaing dan menjadi percontohan untuk negara lain, serta Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia hadir untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Fakultas Pertanian UMI terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi agroteknologi dan program studi agribisnis, yang masing-masing telah terakreditasi A. Baiklah, adapun identitas responden petani pertama atas nama Bapak Sofyan, umur 49 tahun, pendidikan terakhir SMA, lamanya berusaha tani, 20 tahun, pekerjaan petani. Menurut Bapak Sofyan, kebijakan pemerintah terhadap pertanian di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, kebijakan pertanian yang diberikan pada masyarakat sangatlah baik. Karena pemerintah memberikan pemahaman mengenai cara bercocok tanam pada komoditi padi. Karena pada umumnya di Desa Arasoe, masyarakat bercocok tanam dengan komoditi utama yaitu padi. Yang kedua, menurut Bapak Sofyan, kebijakan pertanian dilaksanakan pada saat sebelum melakukan penanaman dan pengolahan lahan. Yang ketiga, kebijakan pertanian dilaksanakan di rumah warga atau di rumah kepala dusun. Yang keempat, menurut Bapak Sofyan, kebijakan pertanian berlaku pada masyarakat yang pekerjaan utamanya yaitu petani padi. Yang kelima, menurut Bapak Sofyan, pelaksanaan kebijakan pertanian sangatlah baik karena mampu mengurangi serangan hama dan kegagalan panen. Yang keenam, harapan Bapak Sofyan dengan adanya kebijakan pertanian ini akan terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan panen yang bisa terjadi di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Baik, adapun identitas responden petani 2 yaitu nama responden Rahim, umur 67 tahun, pendidikan yaitu sekolah dasar, pengalaman berusaha tani selama 50 tahun, pekerjaan sebagai petani. Adapun kebijakan pemerintah terhadap pertanian di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone menurut Bapak Rahim berpengaruh sangat baik karena mampu meningkatkan produksi pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat. Kebijakan pertanian dilaksanakan pada saat sebelum penanaman atau sebelum pengolahan lahan. Kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu sebelum pengolahan lahan atau sebelum para petani melakukan cocok tanam tanaman padi. Kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan di rumah warga ataupun di rumah kepala dusun. Biasanya juga pemerintah pertanian tersebut turun langsung
ke lahan pada saat masyarakat melakukan pemupukan atau melakukan penanaman. Adapun identitas responden pegawai dinas pertanian yang berada di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, yaitu bernama Supirman, berumur 50 tahun, pendidikan S1, pekerjaan yaitu sebagai penyuluh. Adapun kebijakan pemerintah terhadap pertanian yaitu sangat bagus menurut Bapak Supirman, karena petani mampu merespon pemerintah yang turun langsung ke lokasi untuk memberikan kebijakan-kebijakan terhadap para masyarakat yang pekerjaan utamanya adalah sebagai petani. Respon para petani tersebut sangat bagus kepada pemerintah, dan ilmu-ilmu yang diberikan dari pemerintah itu sangat dimanfaatkan oleh petani. Kebijakan pertanian dilaksanakan itu sebelum penanaman atau sebelum pengolahan lahan menurut penyuluh atau menurut Bapak Supirman. Kebijakan tersebut dilaksanakan pada saat petani tersebut ingin mengolah lahan atau ingin bercocok tanam, dan kebijakan tersebut dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Kebijakan pertanian tersebut menurut Bapak Supirman dilakukan di rumah warga atau biasanya pun dilakukan di rumah kepala dusun, atau pada saat petani sedang menanam atau memupuk, biasa penyuluh tersebut turun untuk melihat bagaimana cara memupuk, cara para petani memupuk, apakah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan pada saat sebelum pengolahan lahan atau sebelum penanaman. Pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan petani, karena petani di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone adalah mayoritas petani padi. Jadi kebijakan pertanian tersebut diberikan yaitu kebijakan-kebijakan bercocok tanam pada komoditi tanaman padi. Harapan Bapak Supirman terhadap kebijakan pertanian yaitu agar petani lebih memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pertanian dan lebih bersemangat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pertanian yang diberikan oleh pemerintah.